Halo teman-teman kebijakan publik, pada hari ini saya akan membahas tentang transfer policy e-government, pembelajaran dari Estonia untuk Indonesia. Di era digital ini, teknologi menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. E-government hadir sebagai solusi untuk menghubungkan layanan publik dalam satu sistem yang terintegrasi dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Namun, lebih dari sekadar digitalisasi administrasi, e-government adalah peluang bagi pemerintah untuk merancang layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Inilah langkah menuju pemerintahan modern yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. Estonia merupakan salah satu negara kecil di Eropa yang berhasil mengembangkan e-government sebagai strategi pembangunan yang inovatif. Setelah kemerdekaan negaranya pada tahun 1991, pengembangan e-government di Estonia dimulai pada tahun 1998 dengan mengadopsi prinsip kebijakan informasi yang bertujuan untuk memperdayakan warga melalui solusi digital dan memfasilitasi transisi ekonomi. Layanan publik yang telah didigitalisasi oleh pemerintah Estonia ialah sistem identifikasi elektronik X-Road, e-tax board, e-school, e-land registry, e-voting, e-health, e-prescription, mobile ID, e-police, e-residency, smart grid, dan e-service 24/7. Digitalisasi layanan publik di Estonia telah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Estonia berhasil mengurangi birokrasi, meningkatkan aksesibilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pemerintahan. Dari keberhasilan Estonia dalam menciptakan sistem pemerintahan dengan basis e-government dengan transfer kebijakan, maka Indonesia dapat mengadaptasi kebijakan yang telah diterapkan di Estonia. Transfer kebijakan merupakan tambahan yang relatif baru untuk daftar analisis kebijakan dengan berfokus pada pertukaran gagasan kebijakan antara berbagai sistem politik di seluruh dunia. Sehingga dapat diartikan bahwa transfer kebijakan adalah pengetahuan dinamis tentang kebijakan, pengaturan, atau lembaga administrasi digunakan lintas waktu atau ruang dalam pengembangan kebijakan, pengaturan administrasi, dan institusi di tempat lain. Proses pembelajaran berorientasi kebijakan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu coping atau menyalin, di mana organisasi mengadopsi kebijakan, program, atau lembaga tanpa modifikasi. Yang kedua yaitu emulation atau persaingan, di mana organisasi pemerintah menerima suatu kebijakan, program, atau lembaga di luar negeri dan dijadikan standar terbaik di dalam negeri. Yang ketiga, hybridization atau hibridisasi, di mana organisasi pemerintah mengembangkan kebijakan yang sensitif secara budaya terhadap kebutuhan penerima. Yang keempat, inspiration atau inspirasi, di mana ide menginspirasi pemikiran segar perlakuan terhadap masalah kebijakan dan membantu fasilitas perubahan kebijakan. Indonesia dapat mengambil indikator hybridization dalam menerima pembelajaran kebijakan di Estonia. Di Indonesia telah terdapat aturan terkait e-government yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Di dalam instruksi Presiden tersebut dijelaskan bahwa pemerintah diharapkan terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Harapan diantaranya adalah masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Dan masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah, sehingga pemerintah memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Selain itu, dalam pelaksanaan sistem pemerintah, di Indonesia terdapat kebijakan dan regulasi bernama SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berbicara tentang implementasi e-government di Indonesia, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana, mulai dari harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan infrastruktur digital, semuanya masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Saat ini, e-government di Indonesia masih berjalan secara terfragmentasi, tanpa terintegrasi yang optimal. Ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan perbedaan kapasitas dan sumber daya yang nyata. Belum lagi, pertukaran data antar sistem pemerintah yang seharusnya real-time dan efisien masih jauh dari harapan. Kendala utama yang mendasari situasi ini mencakup ego sektoral, resistensi birokrasi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ditambah lagi, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung harmonisasi dan pengembangan e-government secara komprehensif. Dampaknya, pelayanan publik menjadi tidak efisien, kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah pun menurun, dan penerapan kebijakan berbasis data menghadapi banyak hambatan. Inilah potret nyata perjalanan e-government di Indonesia yang masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digital ini. Estonia, sebagai pelopor dalam penerapan e-government, ternyata tidak luput dari berbagai tantangan dalam perjalanan menuju digitalisasi. Salah satu masalah terbesar adalah kesenjangan digital, terutama di pedesaan, di mana akses terhadap teknologi dan internet masih terbatas. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi di daerah terpencil serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital warga. Namun, perjalanan digital Estonia juga menghadapi ancaman besar di dunia maya. Serangan cyber besar pada tahun 2007 menjadi peringatan akan kerentanan sistem digital mereka. Sejak itu, keamanan cyber menjadi prioritas utama. Estonia terus berupaya memperkuat infrastrukturnya dengan teknologi terkini dan meningkatkan kesiapan pegawai pemerintah menghadapi ancaman melalui pelatihan intensif. Kepercayaan publik menjadi tantangan lain yang tak kalah penting. Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data kerap membuat masyarakat ragu mengadopsi layanan digital. Untuk menjawab ini, transparansi pengelolaan data dan perlindungan privasi harus menjadi fokus utama pemerintah. Tak hanya itu, biaya implementasi e-government juga menjadi beban yang signifikan. Estonia perlu mencari solusi kreatif seperti bermitra dengan sektor swasta dan organisasi internasional, serta memprioritaskan proyek yang benar-benar berdampak besar bagi masyarakat. Selain itu, regulasi yang sering berubah-ubah dapat menciptakan kebingungan bagi pengembang dan pengguna layanan digital. Kerangka kebijakan yang stabil, fleksibel, dan inklusif adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dan kelancaran adopsi teknologi baru. Dengan mengatasi semua tantangan ini, Estonia tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin e-government, tetapi juga menciptakan layanan digital yang benar-benar memberdayakan masyarakat dan memacu pembangunan di masa depan. Permasalahan yang dihadapi oleh Estonia dalam perjalanan e-government sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan tantangan di Indonesia. Dari sini, Indonesia dapat belajar dan mengambil inspirasi dari solusi yang diterapkan oleh Estonia untuk membangun e-government yang lebih kuat. Salah satu langkah kunci adalah mengembangkan enterprise arsitektur pemerintah yang komprehensif. Pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata, meningkatkan interoperabilitas antar sistem, serta mengurai kerumitan birokrasi yang sering terjebak dalam ego sektoral dan tumpang tindih regulasi. Selain itu, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia menjadi faktor yang krusial. Program pengembangan kapasitas digital untuk aparatur sipil negara harus menjadi prioritas, memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital di sektor publik. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas layanan publik, membangun tata kelola yang lebih efisien, dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif serta berkelanjutan. Inilah kesempatan untuk menjadikan e-government sebagai fondasi kemajuan Indonesia di era digital. Terima kasih.